Pojok kiri tak? Pojok kiri. Oke, selamat sore. Kita sudah menyambangi kembali Sawangan yang hari ini sedang dilakukan pelatihan goalkeeper level 1 AFC. Oke, di samping saya sudah ada Coach Gatot yang juga pernah menangani timnas dan berbagai tim-tim lain. Ilmunya luar biasa, bisa di-share sama kita hari ini. Selamat sore Coach, apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, Coach Gatot ini juga sedang belajar, jadi bahkan di level timnas pun beliau tidak sungkan-sungkan untuk belajar lagi bahkan ke level 1. Terlepas mungkin ada yang bilang agak terlambat atau apa, tapi belajar itu tidak dibatasi umur, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang. Jadi jangan pernah bosan buat belajar. Melalui channel ini mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama dari Coach Gatot. Coach, kalau boleh diceritain karir melatihnya dari mana Coach? Atau mungkin dari bermainnya dulu atau bagaimana? Saya mengawali karir saat bermain bola di Kota Bandung. Ya. Saya termasuk salah satu pemain yang tidak terlalu banyak berpindah-pindah tim, karena memang Bandung begitu apresiasi sekali kepada atlet-atlet, terutama pemain bola. Jadi Bandung begitu nyaman untuk saya, sehingga saya lupa untuk mencari tim-tim lain ya. Jadi saya selalu ambil karir di Bandung. Nah, setelah saya mengakhiri karir bermain saya mulai mencoba belajar melatih. Pada waktu itu saya di tempat ini di Sawangan. Okay. Pada waktu itu pertama tugas saya adalah menangani kiper tim Pelita Jaya Under 21. Oke. Ya, di situ waktu itu saya rekrut Sahar muda, ada Nasir muda, ada Yogi Triana muda, ada beberapa kiper lagi yang saya coba di sini. Okay. Di sini saya kurang lebih 3 tahun saya di sini. Okay. Ya, banyak hal yang saya dapat karena ternyata ilmu itu saya dapatkan sejalan dengan praktisnya kita. Jadi, jadi kayak learning by doing juga ya bahasanya. Oke. Di situ saya bertemu banyak juga pelatih-pelatih hebat di sini. Jadi saya banyak belajar. Di sini waktu itu juga sempat merekrut Fandi Ahmad. Oke. Saya sempat banyak minta masukan dari beliau ya, untuk punya gawang. Nah, lambat laun saya dapat kepercayaan dari timnas untuk mulai melatih timnas Under 16 pada waktu itu. Under 16 ya, waktu Under itu. 16 juga angkatannya Evan Dimas CS. Oke, waktu itu masih Evan Dimas ya. Betul. Saya mulai di event AFF Cup di Solo dan AFC Championship-nya di Uzbekistan. Oke. Tapi memang pada waktu itu hasil kurang maksimal. Masih kurang maksimal. Ya? Tapi untuk saya ada hikmah banyak di sana. Saya ketemu dengan banyak pelatih dari negara lain, kita bisa share. Ya ternyata di luar sana jauh lebih duluan menerima informasi mengenai perkembangan kepelatihan, khususnya penjaga gawang. Nah itu dia sayangnya kadang-kadang kita sering telat ya dapat info begitu ya. Oke, Coach, kalau di mata Coach gitu ya, perkembangan atau regenerasi kiper di Indonesia seperti apa? Untuk 2 tahun, 3 tahun terakhir saya lihat sudah cukup mengembirakan di semua level tim nasional. Kita nggak kekurangan stok kiper yang bagus. Karena mungkin juga dari semakin berkembangnya informasi, mudahnya kita mendapat informasi, dan juga para pelatih yang haus akan hal-hal baru, sehingga dia dapatkan hal baru dan coba terapkan pada anak didiknya, sehingga kelihatan sekarang mulai ada generasi yang lebih baik daripada waktu lalu. Dan keduanya yang paling terasa, hampir semua tim sekarang memiliki goalkeeper coach. Lain halnya pada saat saya main di Persib, ironis sekali, pada saat itu target Persib juara, tapi saya tidak ditangani khusus oleh jaga gawang. Pelatih jaga gawang. Sampai saya berakhir karir saya tidak ada pelatih. Nah di situ bentuk keprihatinan saya. Akhirnya memotivasi saya untuk belajar. Apa yang dulu saya bingungkan jangan sampai dirasakan oleh anak didik saya. Jadi saya mencari.
luar biasa. Coach, sampai di level timnas, apakah memang tinggi badan itu menjadi salah satu kriteria khusus untuk mereka bisa mencapai level timnas? Jadi begini, ada satu hal yang saya punya prinsip. Saya akan mencari akan mencari sesuatu yang tidak bisa saya buat. Oke. Ya kalau mungkin skill dan experience itu dengan waktu bisa berjalan. Betul. Tapi kalau postur tubuh itu Tuhan yang buat. Betul. Jadi saya nggak bisa buat, maka saya akan mencari yang memang sudah memenuhi tuntutan dari seorang penjaga gawang adalah postur tubuh. Oke, iya. Jadi karena memang berdasarkan tuntutan dia punya gawang yang begitu besar, yaitu dan bermain juga mungkin dengan orang-orang yang posturnya tinggi, besar ya. Nah itu jadi buat kalian-kalian yang masih di SSB, dengerin nih nasihatnya Om Gatot gitu ya. Makan gizi baik ya Om ya, pastinya harus biar tambah tinggi nantinya. Jadi bukan tidak mungkin kamu yang akan kepilih jadi kiper tim nasional nantinya. Lanjut Coach. Jadi untuk sekarang kita lihat bapak ibunya nggak terlalu tinggi tapi anak tinggi karena dia orang tua sekarang sudah paham bagaimana memanage gizi yang baik untuk anaknya, nutrisinya harus bagus. Jadi pesan juga untuk orang tua, berikan yang terbaik gizi dari masa pertumbuhan anak karena tidak menutup kemungkinan masalah gen. Kita lihat Jepang dulu orang kecil-kecil sekarang jauh lebih besar. Iya, jangan terbatas dengan genetik ya, kita bisa kok gitu ya. Jadi memang harus berawal dari lingkungan terdekat yaitu keluarga gitu. Coach, kalau peranan sepak bola grassroots sendiri buat sumbangsi sepak bola Indonesia seperti apa menurut Coach Gatot? Saya lihat besar sekali, terutama di 1-2 tahun terakhir saya bertugas di tim nasional. Saya cukup terbantu dengan adanya pembina di grassroots, banyak sekarang soccer school di mana-mana, baik yang levelnya istilahnya yang sudah lebih baik ataupun masih yang konvensional, tapi mereka sedikit banyak menyumbangkan talenta-talenta yang baik. Ditambah lagi dengan maraknya banyak event-event yang dibuat baik swasta, seperti Top Score, Liga Kompas, ataupun yang dilakukan oleh pemerintah seperti Menporaka, atau yang dibuat oleh PSSI, macam Haornas atau Suratin. Itu memadai mereka untuk berekspresi atau menyalurkan atau juga mungkin karena begini, komposisi dari suatu pembinaan yang baik adalah berlatih dan bertanding. Betul. Training to compete. Betul. Nah, kompetisi atau event-event semakin banyak, mereka akan semakin cepat pematangan mereka. Karena kekurangan-kekurangan mereka akan terlihat saat mereka dalam event, dalam pertandingan gitu. Maka kemarin U16 kami cukup terbantu. Saya mendapatkan pemain-pemain yang secara skill sudah pasti bagus, tapi dia juga secara experience pengalaman bertandingnya cukup lumayan. Maka tidak sulit mereka untuk kita naikkan ke level yang lebih tinggi. Nah itu tuh untungnya para operator kompetisi dan juga anda para pelatih SSB, mereka harus punya jam terbang yang baik gitu. Nah ketika kita bicara SSB ini kan juga ada pelatih nih Coach ya. Nah pelatih sekarang menurut Coach juga bukan perlu atau tidak, pasti sangat perlu untuk belajar terus menerus tentang perbaikan ilmu sepak bola ya, seperti yang Coach Gatot sendiri sedang pelajari. Ada specific advice atau saran-saran khusus nggak buat mungkin pelatih, ya pastinya pelatih, orang tua dan pemain agar mereka bisa mencapai cita-citanya khususnya di sepak bola? Baik, di sini keberhasilan seorang pemain ini tidak lepas dari peran baik pelatih, orang tua ataupun lingkungannya, sekolahnya. Jadi saya mengharapkan stakeholder ini juga mereka harus memiliki pengetahuan, knowledge mengenai how to develop grassroots. Di negara-negara berkembang itu mengenai orang tua maupun sekolah itu mereka juga proaktif membantu perkembangan anak ini. Jadi nggak semuanya dilimpahkan kepada pelatih. Contohnya pemain akan berada dengan kami sebagai pelatih mungkin dalam satu hari paling lama 2 jam. Dalam satu minggu mungkin hanya berapa kali pertemuan. Selebihnya ada di orang tua. Nah itu semua
saya berharap orang tua juga update mengenai bagaimana mengolah gizi, bagaimana memanage anak-anak yang mengatur waktunya antara sekolah dan misalnya kegiatannya gitu. Dan di sekolah sendiri guru-guru yang memberikan pelajaran ekstrakurikuler minimal mereka harus tahu, karena di sini sangat penting, important banget di sini. Mereka yang memulai meletakkan dasar ini. Dan bisa dibayangkan andai kata ini salah, ini akan terbawa. Itu menjadi karakter tertimbun, tersimpan dalam memori sampai mereka besar ya. Jadi ada saran-saran yang bagus sekali. Boleh dikatakan orang tua sejatinya adalah pelatih yang sebenarnya, karena bapak ibu lebih sering ketemu dengan anak-anaknya. Jadi benar-benar dari lingkungan tadi yang disampaikan sama Coach Gatot ini, karena sekarang tidak bisa ditutup mata juga dalam pengertian ada mungkin narkoba, ada yang jadi ikut balapan motor liar gitu ya, ada mungkin hal-hal negatif lainnya. Jadi sekolah sepak bola adalah sarana positif. Apapun, apakah nanti dia jadi pemain bola atau tidak, itu mungkin bisa jadi urusan nomor 2. Tapi yang benar-benar disampaikan Coach Gatot tadi harusnya didengarkan baik-baik oleh orang tua, orang pelatih, dan juga kamu-kamu yang masih belajar di SSB. Coach Gatot, terima kasih banyak nih untuk waktunya ya. Jadi jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen, dan juga klik tanda lonceng biar kalian tidak terlewat info-info seputar sepak bola usia dini Indonesia muda. Terima kasih. Terima kasih.